Siapa di antara kalian di sini yang sempat ngerasa kayak bingung, bimbang, gundah, gulana tentang kira-kira nanti masa depanku kayak apa sih? Termasuk kayak jodohku tuh nanti siapa sih? Orangnya kira-kira sesuai yang aku inginkan atau enggak ya? Atau sekedar orang baik yang selama ini benar-benar care sama aku, tapi nggak sesuai sama kriteria yang pengen aku impikan gitu, yang aku harapkan dari seorang pasangan. Kenapa coba kamu mikir kayak gini? Masih bingung ya? Kalau kamu masih bingung, kayaknya kamu perlu dengerin podcast ini sampai habis deh. Jadi, kita ngobrol sebentar yuk. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Love Lintan Podcast bersama aku Intan, yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Ngomong-ngomong soal pasangan, kira-kira status kamu apa nih hari ini? Apa masih sendiri? Atau udah berpasangan? Baik, terlepas dari apapun status kamu, aku harap semoga semuanya baik-baik aja ya. Baik yang lagi sendiri ataupun yang udah punya pasangan, semuanya itu gak ada yang harus dipandang lebih rendah. Gak selamanya jomblo tuh buruk, enggak. Malah keren kalau misalkan kamu tuh jomblo, menjaga kesucian diri, menjaga pergaulan dari segala hal-hal yang dilarang. Keren banget sih. Itu jauh lebih keren daripada yang sekedar pacaran itu kan gak boleh ya, lebih banyak mudaratnya. Oke, kita skip soal pembahasan itu. Kalau misalkan kita mau ngomongin tentang pasangan, pasti kan di dalam benak kita kayak kepikiran kan, pengennya nanti sama orang yang begini-gini-gini, atau sama orang yang begitu-gitu-gitu. Intinya kan kayak setiap orang tuh pasti memiliki selera yang berbeda-beda kan, yang gak bisa disamaratakan. Dan namanya keinginan, siapa sih yang gak pengen punya pasangan yang sempurna? Misalkan dia pengennya orang yang udah soleh atau solehah, udah gitu harus cantik ataupun ganteng, harus kaya, terus harus punya banyak mobil di mana-mana. Iya, bom bongkar. Atau misalkan apapun itu, pastilah namanya kriteria itu biasanya akan lebih cenderung kepada hal-hal yang baik-baik dan juga jadi impian semua orang. Tapi biasanya dalam realita kehidupan kita nggak akan semudah itu menemukan apa yang kita inginkan. Bahkan lebih sering di dalam kehidupan kita ya, kita ketemu sama orang-orang baik yang mungkin gak selalu sama dengan apa yang kita kriteriakan, tapi tuh dia lebih bisa untuk menyatu gitu dalam kehidupan kita, dalam sifat kita, kepribadian kita. Bahasa gampangnya tuh kayak lebih bikin nyaman dan juga selalu support tentang apapun yang kita lakukan. Tapi kalau misalkan ngomongin kriteria, dia tuh gak ada gitu nyangkut-nyangkutnya sama sekali. Atau mungkin cuma kayak nyangkut entah 1, 2, ataupun 3 kriteria. Dari mungkin 10 kriteria yang kamu inginkan dari orang yang pengen kamu jadikan pasangan. Dan kalau misalnya nih, kamu dihadapkan pada sebuah pilihan di mana kamu harus menikahi salah satu orang yang sesuai sama keinginan kamu atau sesuai sama kebutuhan kamu. Mengejar terus orang yang sesuai sama kriteria-kriteria kamu, atau dengan seseorang yang udah bikin nyaman, yang selalu ada sama kamu. Menurut kamu lebih baik pilih yang mana coba? Kalau dari aku pribadi, aku akan mencari seseorang yang aku butuhkan, bukan yang aku inginkan. Karena gini,
Dalam kehidupan kita, kita perlu banget sama seseorang yang paham bagaimana tentang kepribadian kita, yang paham tentang watak kita gimana, kekurangan kita apa aja, yang mau gitu loh, selalu ada bareng sama kita, baik itu dalam kondisi susah maupun senang, baik itu dalam kondisi suka ataupun duka. Karena namanya hidup bersama ya kan, gak mungkin kayak cuma sehari ataupun 2 hari. Oke lah, ibaratnya misalkan kita terus nih mau mengejar seseorang yang kita idam-idamkan, yang kita punya kriteria tinggi gitu sama mereka. Misalkan ya, kamu kayak nyari nih via media sosial gitu ya kan. Terus dicari, akhirnya ketemu nih, sereng gitu kan, lewat. Ya biasalah kalau di dating apps kan gitu ya. Suka ada misalkan kayak ya orang yang terus nulis bio-nya gimana, terus ada fotonya, ada gimana. Terus menurut kamu kayak, oh ini tipikal gue banget nih, Terus kamu ngerasa kayak, aku harus nikah sama dia, aku harus deket sama dia, gimana pun caranya. Paling nggak di sini kamu harus paham akan satu hal, bahwa setiap orang di dunia ini, di belahan sudut bumi manapun, itu pasti hanya akan menunjukkan sisi terbaik dari dirinya kepada orang lain. Jadi semisalkan kamu menemukan orang asing di luar sana yang memang terlihat seperti kriteria kamu banget, dan kamu kayak seakan-akan jadi yakin banget sama dia, entah berapa ratus persen yang mungkin benar-benar sangat-sangat seyakin itu, kamu gak akan tahu kan tentang kurangnya apa aja kalau kamu gak menelusuri dulu. Dan kamu harus tahu akan satu hal, bahwa ketika kamu semakin dalam mengenal seseorang, kamu akan semakin tahu banyak banget kekurangan dia yang gak terlihat secara langsung di luar sana. Itulah mengapa kadang dalam berumah tangga, kalau misalkan dia gak bisa jaga pandangan ya, dia akan terus melihat dunia luar tuh banyak yang lebih cantik daripada pasangannya, banyak yang lebih ganteng dari pasangannya, banyak yang lebih sempurna gitu menurut dia. Yaitu karena dia udah tahu nih kurang-kurangnya pasangan itu apa aja, kira-kira apa sih hal yang gak kamu suka dari pasangan itu. Jadi kayak gimana ya? Ya gitu. Tapi di sini yang pengen aku tekankan adalah, tolong banget jangan kalian memandang seseorang dari luarnya aja. Jangan kamu mencari seseorang berdasarkan kriteria yang cuma secara fisik aja. Tapi kamu harus bisa lebih memilih berdasarkan bagaimana cara dia bersikap, bertanggung jawab. Itu yang harus dipilih. Gimana cara dia berhubungan dengan Tuhannya, bagaimana cara dia untuk bisa nge-treat kamu sehari-harinya. Karena ibarat gini loh, kalau misalkan oke lah, secara fisik dia sempurna, entah itu ganteng ataupun cantik, entah itu putih ataupun tinggi, ataupun langsing dan lain sebagainya. Oke, secara fisik begitu. Terus kalau misalkan nih, dengan fisik yang sebegitu sempurnanya, tapi misalkan sikapnya dia tuh cuek banget sama kamu, terus misalkan dia orang yang pelit, orang yang gak sayang gitu secara tulus, gak ada perhatian-perhatiannya, apa kamu bakal nyaman? Sedangkan misalkan kamu ini adalah tipikal orang yang seneng banget diajak ngobrol, ataupun seneng banget dikasih perhatian, ditanyain kabarnya atau gimana, sedangkan dia gak bisa memenuhi itu semua. Jadi coba deh mulai sekarang, ketika kamu memilih pasangan, jangan hanya berdasarkan fisiknya aja, jangan berdasarkan hal yang ada di luarnya aja. Ketika kamu memilih pasangan, usahakan cari yang memang bisa sama dengan kepribadian kamu, atau enggak, paling enggak ya dia yang bisa mengerti bagaimana cara nge-treat kamu,
bagaimana cara memahami kamu, bagaimana cara membuat kamu nyaman dan gak risih tentunya. Karena seumur hidup itu waktu yang lama jika kamu habiskan dengan orang yang salah. Maka dari itu, jangan ya, kamu milih seseorang hanya berdasarkan ego, hanya berdasarkan fisiknya seperti apa, pengen kriteria yang gak masuk akal, tapi kamu mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya justru menjadi pupuk gitu dalam sebuah pernikahan. Orang yang memiliki sifat setia, orang yang memiliki tanggung jawab, pekerja keras, yang dekat dengan Tuhannya, itu adalah orang yang jauh lebih baik daripada orang yang sekedar tampan ataupun rupawan dan kaya raya. Karena ketampanan dan kecantikan akan luntur oleh waktu, harta pun juga bisa lenyap sewaktu-waktu. Jadi gak selamanya gitu, itu semua bertahan. Dan ketika kamu belajar untuk bisa menerima seseorang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, dan kamu mencoba untuk belajar mencintai dia juga dengan tulus, itu akan jauh lebih berarti untuk kamu ke depannya. Dan pernah dengar gak sih, kalau misalkan ya, Allah tuh akan selalu memberikan kita pasangan bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Jadi ya, aku harap sampai di sini kalian udah bisa lah ya saring-saring kira-kira kriterianya tuh pengen yang kayak gimana-gimana. Gak usah yang muluk-muluk lah, kayak misalkan pengen mirip nih kayak idola kamu, atau misalkan mirip nih sama artis kesukaan kamu, terus pengennya yang begini-gini-gini. Ya tidak apa-apa, silahkan untuk mengatur kriteria ataupun idaman, tapi tolong realistis dan pertimbangkan lagi ke depannya, kira-kira nih dalam rumah tangga tuh gimana ya baiknya, orang yang seperti apa ya butuhnya. Intinya jangan sampai ketika kamu sudah menikah dengan seseorang, kamu menyesali itu di belakang. Misalkan kayak oke, pas lagi awal-awal kamu ngerasa bahagia karena ini semua sesuai dengan kriteria kamu, sesuai dengan hal-hal yang secara fisik, secara harta itu benar-benar nilai plus di mata kamu. Tapi kamu mengesampingkan entah itu dari sikapnya, wataknya, kepribadiannya. Padahal harta ataupun fisik akan semakin luntur dimakan waktu. Sedangkan sikap seseorang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Jadi intinya, semoga kamu udah paham ya, bahwa dalam kehidupan ini jangan cari seseorang berdasarkan hal-hal yang hanya kamu inginkan, tapi pilihlah seseorang yang kamu butuhkan, karena dia akan lebih bisa menemani hidup kamu dengan penuh rasa syukur, kebahagiaan, dan keharmonisan tentunya, insya Allah. Semoga kalian dipertemukan dengan jodoh kalian masing-masing ya, secepatnya dan dalam waktu yang sebaik-baiknya. Mungkin sekian dulu ya obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak banget untuk kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Aku harap ada ya pesan-pesan ataupun hal-hal yang bisa kita petik dari sini bareng-bareng. Dan jangan lupa juga ya buat mampir ke video-video podcast lainnya, karena kita pasti akan membahas hal-hal yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.